Jadi nggak usah ada upaya-upaya apapun gitu kan, tinggal ada pelanggaran kita tindak, selesai. Tapi kalau pencegahan berbeda. Pencegahan itu salah satu tupoksi yang diemban oleh Bawaslu, artinya memastikan informasi-informasi terkait dengan apa yang boleh dan tidak itu harus tersampaikan dengan jelas kepada stakeholder. Ya, jadi dari peserta pemilunya, peserta pemilihannya, kemudian PNS, ASN dalam rangka netralitas ASN, kemudian Polri, Kodim gitu kan dalam rangka netralitas, kemudian pada masyarakat juga terkait dengan hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada mereka agar supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Nah, kalau pelanggaran gampang, kita tinggal duduk manis nunggu mereka pelanggaran, terus kemudian kita tindak pelanggaran, itu lebih gampang. Itu maksud saya. Gitu. Ada berapa orang Mbak dilantik hari ini Mbak? Yang hari ini dilantik ada 60 orang, masing-masing kecamatan itu ada 3 orang, dikali 20 kecamatan. Rata-rata muka lama atau baru Mbak? Jadi ada dua jalur yang untuk perekrutan pemilihan tahun 2024 ini. Yang pertama melalui evaluasi untuk existing. Jadi existing itu adalah Panwascam yang kemarin ada di pemilu. Kemudian ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat, itu kemudian tidak kembali kita pilih gitu ya, tidak masuk ke dalam kategori yang memenuhi syarat Panwascam. Sehingga kemudian yang berikutnya yang kosong, jadi atas hasil evaluasi itu ada yang kosong, maka yang kosong itu kita lakukan perekrutan baru gitu, untuk penambahan. Untuk menindakan money politik, katanya sekarang itu beda dengan yang pemilu kemarin. Yang orang per orang. Iya, jadi memang untuk objek pengawasannya dan objek pidananya ya. Kalau money politik kan kalau tertangkap itu masuknya pidana pemilu. Kalau dulu di pemilu itu lebih kepada tim kampanye, kemudian lebih kepada calonnya yang terdaftar di KPU. Tetapi kalau di pilkada ini di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sebutannya atau klausalnya adalah orang per orang. Artinya maka mohon nanti lebih hati-hati. Jadi siapapun yang menerima uang kalau terbukti itu bisa kena pidana. Gitu. Kalau potensi pelanggaran di pilkada kali ini seberapa besar? Hampir sama sebenarnya kalau untuk potensi pelanggaran ya, karena tahapannya juga hampir sama, ada pencalonan, ada kampanye, ada hari pemungutan suara kan. Jadi masing-masing juga punya kerawanan pelanggaran tersendiri, hampir sama. Terkait dengan banyaknya gambar yang sudah mulai beredar. Jadi hari ini belum ada penetapan calon, ya. Penetapan calon masih nanti di tanggal 25 September. Artinya 25 September nanti baru melekat kepada calon terkait dengan aturan-aturan terkait dengan kampanye. Oke. Terima kasih.